Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagian A, arti dan makna Sumpah Pemuda. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di bab 2, bagian B, yaitu memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian bisa buka LKS halaman 32. Diharapkan setelah mempelajari ini, kalian yang pertama mampu menjelaskan makna semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada sejarah perjuangan bangsa, kepeloporan pemuda selalu tampil sebagai kekuatan penentu. Mereka adalah kelompok intelektual yang karena usia dan tingkat perkembangannya memiliki idealisme yang tinggi, semangat pengabdian tanpa pamrih, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Meskipun berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, budaya, bahkan ideologi yang berbeda, namun karena persamaan nasib sebagai bangsa yang dijajah, mereka menyatakan sebagai satu bangsa dalam kesatuan. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda yang pertama adalah Sugondo Joyopuspito. Sugondo Joyopuspito ini merupakan ketua panitia Kongres Pemuda yang kedua. Dalam kongres tersebut menghasilkan Sumpah Pemuda. Tokoh pemuda yang kedua yaitu Wage Rudolf Supratman. Beliau adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya pertama kali didengarkan saat Kongres Pemuda yang kedua. Pertanyaan pertama, Kongres Pemuda kedua diketuai oleh A. Sugondo Joyopuspito, B. Muhammad Yamin, C. Sunaryo Sastrowardoyo, D. W.R. Supratman. Tokoh pemuda dalam Sumpah Pemuda selanjutnya adalah Muhammad Yamin. Beliau merumuskan Sumpah Pemuda dan rumusan beliau tertulis dalam 3 frasa yang kemudian dikenal sebagai trilogi Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itulah rumusan Sumpah Pemuda hasil gagasan dari Muhammad Yamin. Tokoh pemuda selanjutnya yaitu Sunaryo Sastrowardoyo. Beliau menjadi penasehat Kongres Pemuda yang kedua, sehingga kongres tersebut bisa berjalan dengan lancar. Bahkan selain menjadi penasehat, Sunaryo juga menjadi pembicara dalam kongres tersebut. Dan beliau menyampaikan makalahnya yang berjudul Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia. Pertanyaan kedua, tokoh pemuda yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah A. Sugondo Joyopuspito, B. Muhammad Yamin, C. Sunaryo Sastrowardoyo, D.
W.R. Supratman. Tokoh pemuda selanjutnya dalam Kongres Sumpah Pemuda yaitu Si Kong Leong. Si Kong Leong adalah pemilik sebuah rumah di Jalan Kramat Raya. Rumahnya beralamat di Jalan Kramat nomor 106 yang menjadi tempat pertemuan Sumpah Pemuda. Atas prakarsa Sunaryo, rumah Si Kong Leong dibugar oleh Gubernur DKI kala itu, yaitu Ali Sadikin, dan ditetapkan menjadi Gedung Sumpah Pemuda sebelum akhirnya berubah nama menjadi Museum Sumpah Pemuda. Berikutnya yaitu tokoh yang bernama Sarmidi Mangunsarkoro. Tokoh penting yang lahir tahun 1904 ini merupakan pejuang di bidang pendidikan nasional. Pada saat Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II, dia kerap berbicara mengenai pendidikan untuk anak bangsa. Oleh karena konsentrasinya yang kuat dalam bidang tersebut, maka dia pun dipercaya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 sampai 1950. Pertanyaan ketiga, Gedung Museum Sumpah Pemuda yang dulunya adalah rumah salah seorang tokoh pemuda, yaitu yang bernama A. Muhammad Rum, B. Muhammad Yamin, C. Si Kong Leong, D. W.R. Supratman. Baik, setelah kita mengenal beberapa tokoh yang terlibat dalam Kongres Pemuda, kita lanjut nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Semangat Sumpah Pemuda harus kita jaga dan kita lestarikan supaya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga dengan baik. Sejarah Sumpah Pemuda dapat kita ambil nilai persatuan dan kesatuan yang membuktikan bahwa ternyata dari berbagai perbedaan dapat disatukan. Walaupun Sumpah Pemuda sudah terjadi pada zaman dahulu, akan tetapi masih ada nilai-nilai luhur yang masih bisa kita terima dan kita amalkan. Apa saja nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda? Yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Cinta bangsa dan tanah air ini artinya kita setia terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kita berbuat sesuatu yang baik demi kemajuan bangsa dan masyarakat Indonesia. Selain itu, kita juga dapat merasakan sedih jika bangsa ini tidak mengalami kemajuan. Yang kedua, sikap rela berkorban. Rela berkorban dalam hal ini adalah diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak mengharap imbalan. Apa yang sudah dilakukannya merupakan sikap penuh rasa ikhlas. Yang ketiga, persatuan. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang mampu menyatukan para pemuda dari berbagai kalangan daerah dalam satu wadah, yakni satu bangsa. Penjajah tidak bisa terusir jika persatuan tidak tercipta antar pemuda. Selain itu, persatuan tidak akan dapat mengalahkan penjajah. Seperti halnya peribahasa yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang keempat, yaitu nilai mengutamakan kepentingan bangsa. Pada waktu Sumpah Pemuda, para pemuda tidak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing. Namun, mereka hanya memikirkan bagaimana supaya seluruh Indonesia dapat bersatu padu, mengusir penjajah, dan mencapai kemerdekaan. Yang kelima, menghargai perbedaan.
perbedaan-perbedaan yang terjadi, yang ada di kalangan pemuda dapat disatukan dengan semangat, perasaan senasib, dan sebangsa yang sama-sama terjajah. Peristiwa Sumpah Pemuda menyatukan tekad dan tujuan seluruh pemuda dari berbagai daerah. Semua menerima dan menghargai demi terwujudnya satu bangsa, yaitu Indonesia. Yang keenam, semangat persaudaraan. Kekeluargaan merupakan sikap dan perbuatan yang mengutamakan kebersamaan dalam bergaul. Sumpah Pemuda mengantarkan semangat kekeluargaan tersebut. Pemuda dan pemudi seluruh Indonesia berikrar mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Kita lanjut ke bagian C, nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai hal-hal berikut ini. Yang pertama, potensi. Pemuda merupakan bagian yang paling penting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, pemuda mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Yang ketiga, hak. Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. Bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. Yang keempat, karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif. Yang kelima, aktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri? Yaitu ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pemuda pada tahun 1928 mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Dan terakhir, cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-cita yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pertanyaan keempat, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan pemuda Indonesia memiliki hal-hal di bawah ini. Kecuali A. Kekayaan harta, B. Tanggung jawab, C. Cita-cita, D. Karakter. Para pemuda zaman sekarang harus mengetahui beberapa simbol negara menurut undang-undang terkait dengan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang pertama, bendera. Bendera bangsa Indonesia adalah bendera merah putih yang berbentuk 4 persegi panjang, yang ukuran lebarnya 2/3 dari panjangnya. Bagian atas warna merah dan bagian bawahnya warna putih dengan ukuran yang sama. Yang kedua, bahasa. Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia.
Hal ini sudah disebutkan dalam pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang bersumber dari bahasa yang diikrarkan saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Yang terakhir, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi pelajar. Sebagai pelajar, kalian harus mampu mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai pelajar, yaitu giat belajar. Untuk meraih cita-cita sejak kecil, maka kalian harus giat dan tekun belajar. Yang kedua, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ada pramuka, ada paskibra, ada OSIS, maupun kegiatan ekstra yang lainnya. Yang ketiga, pengamalan nilai Sumpah Pemuda bagi pelajar yaitu menghargai keragaman suku, adat, budaya, dan agama. Selanjutnya, yang dilakukan pelajar untuk mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda yaitu menghargai pendapat teman. Contoh, teman yang bertanya kepada bapak atau ibu guru tidak boleh disela atau diejek. Selanjutnya, mengikuti upacara dengan khidmat. Contohnya, waktu pengibaran bendera harus bersikap tegap dan memberi hormat. Berikutnya, bekerja sama dengan teman dalam kebaikan, misalnya mengerjakan keterampilan ataupun belajar kelompok dan lain-lain. Terakhir, yaitu menjalin kerjasama, persahabatan, dan menjauhi permusuhan. Contohnya, sikap rukun dan saling menyayangi sesama teman. Pertanyaan kelima, pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi seorang pelajar adalah A. Mengajak teman untuk tawuran dengan sekolah lain. B. Tidak menyela pembicaraan teman yang bertanya kepada bapak atau ibu guru. C. Berteman dengan yang satu daerah. D. Bekerja sama dengan teman dalam menjawab soal ujian semester. Baik, di akhir pembelajaran ini Pak Guru ingatkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dalam video tadi. Kemudian silakan dijawab dalam Google Form yang telah disediakan. Jika ada pertanyaan silakan tulis dalam komentar. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.